Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firil Azeliana Sera, NIM 2019 10 11 03 11189 dari Manajemen Law Firm Kelas B dengan dosen pengampu Ibu Tinu Dwi Cahyani SH SHI MO. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen kantor hukum. Struktur umum manajemen kantor hukum. Tatanan manajemen kantor hukum antara lain meliputi yang A. Manajemen pekerjaan, yang B. Manajemen kantor bidang sumber daya manusia, dan yang C. Manajemen pengembangan sistem. Tentang arti pentingnya manajemen perkantoran dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, arti dan fungsi kantor, yaitu meliputi arti kantor dan fungsi kantor. Yang kedua, hakikat pekerjaan kantor. Yang ketiga, ruang lingkup pekerjaan kantor. Yang keempat, peranan kantor bagi pimpinan. Yang kelima, manajemen perkantoran yang meliputi tujuan manajemen perkantoran, sumber daya dalam manajemen perkantoran, kaitan manajemen perkantoran dengan fungsi-fungsi manajemen, dan fungsi manajemen yang perlu diterapkan terhadap sumber daya. Yang keenam yaitu manajer kantor, dan yang ketujuh pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan kantor. Manajemen adalah pengaturan pengembangan ekonomi yang menggunakan segala daya untuk mengembangkan aset sehingga aset tersebut menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Menurut Skinner, fungsi manajemen meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman ke arah tujuan yang akan ditetapkan. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi faktor ketidakpastian dan lebih memudahkan pengawasan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengelompokkan orang dan memberikan tugas. Karena meningkatnya volume pekerjaan dalam suatu kantor hukum, maka perlu dilakukan pembagian tugas agar diperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen untuk mengarahkan dan memberikan perintah. Melalui pengarahan, penyimpangan dari rencana yang telah disusun dapat dihindarkan dan memudahkan manajemen untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kegiatan kantor hukum sesuai dengan standar, aturan, tujuan, dan kegiatan yang telah direncanakan. Proses pengendalian bertujuan meneliti perkembangan aktivitas yang telah direncanakan, menemukan penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya, serta mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi sebelum hal tersebut terlambat dilaksanakan. Dalam penerapan penetapan kedudukan dan struktur organisasi kantor, dari hal-hal yang dikemukakan oleh Dr. Sudarmayanti MPD, terdapat beberapa hal yang terlebih dahulu harus dilalui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan, yaitu tujuan akhir manajemen perkantoran adalah tersedianya informasi yang siap pakai. Sekarang perlu dikaji apakah tujuan antara yang harus dicapai dengan membentuk satuan kerja di bidang perkantoran tersebut. Oleh karenanya perlu kiranya untuk ditetapkan apa dan untuk siapa informasi itu disediakan. Yang kedua, menetapkan kedudukan. Apakah langsung di bawah pucuk pimpinan atau merupakan bagian dari salah satu unit kerja. Yang ketiga, menetapkan tugas-tugas apa yang menjadi tanggung jawab untuk perkantoran tersebut sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh unit perkantoran. Yang keempat, mengkaji dan memperhitungkan beban tugas, kemudian pengelompokan ini membagi dalam satuan yang lebih kecil. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah ada tugas yang harus dilaksanakan oleh satuan tertentu atau tugas tersebut dapat digabung dengan satuan kerja yang lain. Yang kelima, sebelum menetapkan ada beberapa satuan kerja dan perkiraan tentang apa saja yang akan dimasukkan dalam satuan unit perkantoran itu, yang perlu dikaji apakah setiap satuan yang lebih kecil atau subunit yang kedudukannya setingkat atau seimbang beban tugasnya, kemudian perlu dipertimbangkan apakah tugas yang akan ditangani oleh subunit termaksud berkesinambungan atau hanya ada secara insidental. Jika adanya tugas itu hanya secara insidental, maka tidak perlu dilembagakan. Yang keenam, menyusun struktur organisasi unit yang menandatangani pekerjaan kantor. Khusus untuk kantor hukum, maka perlu untuk ditekankan bahwa pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menandatangani berkas sebaiknya mereka yang telah memiliki izin untuk berpraktik. Selanjutnya yaitu asas-asas pokok dalam pengorganisasian dalam lingkup kerja perkantoran. Yang pertama yaitu asas pembagian tugas. Asas dalam pembagian tugas menentukan perlunya tugas untuk dibagi habis sehingga dapat dijamin adanya bagian yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas, termasuk oleh sebab itu perlu adanya perumusan tugas yang jelas sehingga dapat mencegah duplikasi, benturan, dan kekaburan.
Yang kedua, asas fungsionalisasi. Asas ini menentukan bahwa dalam penanganan suatu masalah dan dalam rangka mewujudkan koordinasi yang mantap antar kegiatan, maka bagian fungsional wajib memprakarsanya. Yang ketiga yaitu asas koordinasi. Asas ini menekankan perlunya setiap bagian menserasikan, memadukan, dan menyelaraskan baik dalam kegiatan, waktu maupun perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman, dan pelanggaran, pengendalian, serta pengawasan tugas dan fungsi yang diembannya. Yang keempat yaitu asas kesinambungan. Asas kesinambungan yaitu asas yang mengharuskan bahwa tugas-tugas harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan, tanpa tergantung pada diri pejabat tertentu. Asas ini sudah semestinya dipahami secara mendalam, khususnya dalam menjalankan profesi hukum. Yang kelima yaitu asas akordion. Asas akordion yaitu menentukan bahwa organisasi dapat berkembang atau mengecil sesuai dengan tuntutan tugas dan beban kerjanya. Yang keenam ada asas pendelegasian wewenang. Asas ini mengharuskan setiap pimpinan untuk melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat bawahannya. Yang ketujuh ada asas kelulusan. Asas kelulusan yaitu menghendaki agar organisasi selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan keadaan, sehingga dapat dihindarkan kekakuan dalam pelaksanaan tugas. Asas ini memang memiliki variabel yang terdapat persamaan dengan asas akordion. Yang kedelapan yaitu asas rentang pengendalian. Asas rentang pengendalian ini dimaksudkan agar dalam menentukan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan diperhitungkan secara rasional, mengingat terbatasnya kemampuan seorang pimpinan atau atasan dalam mengadakan pengendalian terhadap bawahannya. Yang kesembilan ada asas jalur dan staf. Asas jalur dan staf yaitu asas yang menentukan bahwa dalam penyusunan organisasi perlu dibedakan antara satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dengan satuan-satuan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas bantuan. Biasanya, dalam sebuah kantor hukum dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu pengacara atau konsultan hukum dan staf. Yang ke-10, asas kejelasan dan pembaganan. Asas kejelasan dan pembaganan yaitu asas yang mengharuskan setiap organisasi menggambarkan susunan organisasinya, agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami kedudukan dan hubungan dari setiap organisasi yang ada. Selanjutnya yaitu kantor hukum merupakan perusahaan. Adapun yang pertama perlu dipahami adalah suatu law firm merupakan suatu perusahaan, sebagaimana perusahaan lainnya. Law firm harus mengadakan dan mengelola pembukuan. Selain itu, sebagai suatu perusahaan, maka pengelolaannya yaitu advokat atau partners perlu menciptakan dan mengelola arus kas atau cash flow yang positif. Yang pertama yaitu modal. Modal berasal dari pendiri atau para pendiri law firm, yaitu advokat ataupun partners. Modal tersebut digunakan untuk menyediakan barang-barang modal serta untuk membiayai kegiatan praktik hukum oleh law firm itu. Yang kedua yaitu kegiatan produksi atau proses produksi, yaitu memberikan pelayanan atau jasa hukum. Ini dapat berbentuk antara lain penanganan kasus atau perkara, pemberian advis atau opini hukum, serta mewakili klien dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang ketiga yaitu tagihan, yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak antara law firm dengan klien, pada waktunya law firm akan mengeluarkan surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Selanjutnya itu pembayaran tagihan. Klien akan melakukan pembayaran bisa secara tunai, tetapi lebih umum dengan cara transfer ke rekening bank law firm. Yang kelima, penutupan biaya, pajak, dan penarikan, yaitu penghasilan yang diterima dari pembayaran tagihan dapat digunakan untuk menutup biaya kegiatan law firm, pajak yang terutang, dan bila ada jumlah tersisa untuk penarikan bagi para partners atau untuk menambah modal law firm. Yang keenam, arus kas agar positif. Yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif. Karena bila tidak positif, maka dibutuhkan suntikan uang tambahan untuk membiayai kegiatan law firm, itu untuk periode yang berjalan serta untuk periode selanjutnya. Yang ketujuh yaitu siklus arus kas dan keuntungan. Jumlah kas yang positif bukan indikator diperolehnya keuntungan, profit. Profit yaitu sama dengan total penghasilan dikurangi total biaya ditambah total pajak. Yang ke-8 yaitu work in progress. Yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atas suatu pekerjaan dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagihkan. Karena semakin banyak pekerjaan yang belum dapat ditagihkan pembayarannya, semakin berkurang arus kasnya. Selanjutnya itu potongan dan penghapusan, yaitu faktor lain yang dapat mengurangi arus kas adalah pemberian potongan atau diskon atau penghapusan tagihan atau write-off kepada klien.
Selanjutnya yaitu periode pembayaran tagihan. Periode yang ideal adalah tidak lebih dari 60 hari, namun dalam praktik lebih umum periode kurang dari 90 hari. Yang ke-11 yaitu rencana usaha. Untuk membantu pengelola law firm dalam mengantisipasi berapa modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan law firm, membayar pajak yang terutang dan penarikan penghasilan untuk advokat atau partners, sehingga baiknya dibuat suatu dokumen yang bernama rencana usaha atau business plan. Yang ke-12 yaitu perlunya akuntan. Seorang advokat keahliannya adalah dalam bidang praktik hukum, namun untuk mengetahui apakah praktik hukum yang dijalankannya itu membuahkan penghasilan dan keuntungan, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai pembukuan. Oleh karena itu, sewajarnya bila law firm sejak awal menjalankan kegiatannya sudah menggunakan jasa akuntan. Yang ke-13 yaitu perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Advokat selaku pengelola law firm mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar akuntansi. Ini berguna bagi pengelola law firm untuk memahami bagaimana pembukuan dijalankan, mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal ke laporan penghasilan dan pengeluaran atau income statement, hingga neraca atau balance sheet, serta laporan laba rugi atau profit and loss statement. Selanjutnya yaitu serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama yaitu pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa atau honorarium, dan success fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas keseimbangan pemasukan. Yang kedua yaitu struktur kompensasi. Kompensasi dalam kerangka kantor hukum meliputi penghasilan yang terdiri atas gaji, tunjangan, uang lembur, uang kesehatan, dan bonus. Khusus kepada lawyer, gaji diberikan pada saat law firm sudah berkembang menuju kemapanan. Terdapat beberapa pos untuk mengalokasikan penerimaan setelah dikurangi biaya operasional organisasi law firm, yaitu alokasi gaji, pembayaran jasa perantara klien atau marketing fee, pendapatan perusahaan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang A. Gaji. Para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Apabila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih atau teamwork berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan success fee, sehingga law firm dan sekutu akan memperoleh pendapatan sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan success fee dibagi secara proporsional sebagai 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Yang B. Pendapatan perusahaan. Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee untuk menjalankan roda organisasi, yaitu biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Yang C yaitu marketing fee. Jasa perantara kepada pihak di luar law firm atau outsourcing layak mendapatkan tanda apresiasi yaitu penghargaan. Bagaimanapun seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seseorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai success fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau salah kata dalam penyampaian penjelasan dari pertemuan 4 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.